Ya, jadi henti jantung ini adalah keadaan di mana jantung itu berhenti berfungsi. Nah, ini penyebabnya memang karena kemampuan jantung adalah fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi dari jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi ini mengalirkan darah yang mengandung oksigen, sehingga jaringan yang ada di bagian perifer atau bagian yang terjauh dari jantung itu bisa tercukupi. Itu yang pertama. Nah, pada keadaan henti jantung itu adalah keadaan di mana jantungnya tidak memompa, sehingga terjadi fungsinya akan berhenti secara total. Nah, ini memang adalah salah satu penyebab kematian secara tiba-tiba. Seperti tadi Mbak Alia katakan bahwa kan sekarang lagi heboh corona, COVID-19. Nah, sebenarnya memang ada penyakit yang lebih serem sebenarnya karena tidak ada perjalanan ketika terjadi henti jantung, maka ketika tidak dilakukan pertolongan dalam waktu 2 menit itu akan bisa menyebabkan kematian total. Jadi kita cuma punya waktu 2 menit untuk menolong si pasien atau mungkin si orang yang terkena henti jantung ini ya dokter. Jadi memang kalau 2 menit kita harapkan bahwa tidak terjadi kematian otak. Karena kenapa? Dalam waktu 2 menit ini sirkulasi di dalam tubuh kita masih bisa memenuhi untuk kebutuhan sampai ke otak. Nah, kalau lebih dari 2 menit maka akan terjadi kematian otak, dan ini biasanya pasiennya akan terjadi gejala yang cukup berkepanjangan. Biasanya pasiennya akan koma dalam waktu yang lama. Seperti itu. Jadi memang waktu kita itu hanya 2 menit. Bagaimana kita menyelamatkan pasien ataupun penderita yang kita temukan terjadi henti jantung, seperti itu. Oke, dokter, apakah penyakit henti jantung ini sama dengan serangan jantung, dokter? Sebenarnya sih gini, ya, jadi henti jantung dan serangan jantung sebenarnya berbeda ya. Jadi henti jantung itu adalah di mana jantung itu berhenti secara total, secara fungsi untuk memompa darah. Berhenti total ya dokter ya kalau henti jantung? Ya, henti jantung ya berhenti, ya, jadi sudah tidak ada fungsinya. Sedangkan kalau kita bicara serangan jantung, sebenarnya serangan jantung ini adalah tanda awal ketika kita akan terjadi nama henti jantung. Kenapa? Karena serangan jantung adalah serangan yang bersifat akibat kurangnya oksigen ke dinding jantung. Nah, kalau henti jantung ini untuk ke seluruh tubuh. Nah, serangan jantung ini biasanya ada alertnya kita untuk mengetahui bahwa kita punya faktor risiko jantung. Nah, sedangkan kalau serangan jantung ini kan tidak semua dinding jantung itu akan rusak, jadi masih ada fungsinya, jadi masih bisa berdetak. Oke. Ya, jadi kalau henti jantung sudah berhenti total. Tapi kalau serangan jantung kemungkinan besar bisa terjadi kerusakan tapi tidak seluruh jantung. Biasanya ada beberapa dinding yang rusak, yang itu bisa menyebabkan ditandai dengan adanya nyeri dada. Oh, oke. Berarti ya dokter, kalau serangan jantung itu ketika kita mengalami serangan jantung masih ada beberapa dari dinding jantung itu yang masih berfungsi. Betul sekali. Beda sekali ini pemirsa dengan henti jantung. Karena ketika henti jantung itu terjadi, jantung itu sudah tidak berfungsi sama sekali. Betul sekali. Jadi dinding-dindingnya pun tidak berfungsi sama sekali, jadi kayak mati total gitu ya dokter ya. Jadi biasanya kalau henti jantung ini paling sering terjadi namanya fibrilasi. Fibrilasi itu jantungnya hanya bergetar tapi tidak berdetak. Oh, oke. Jadi jantungnya bergetar, terjadi fibrilasi tetapi dia tidak maksimal. Kan ada 2 sebenarnya penyebab henti jantung yang paling sering. Itu karena gangguan irama ya. Yang pertama itu adalah ventricle fibrilasi, yang kedua adalah ventricle tachycardia. Nah, ventricle ini adalah fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, terjadi fibrilasi, dia hanya bergetar aja. Tapi tidak ada seperti kalau mungkin Mbak Lia HP hanya bergetar aja, tapi dia tidak ada fungsi untuk memompa. Nah, sedangkan kalau ventricle tachycardia, dia itu pompanya terlalu cepat. Nah, dia tidak diikuti dengan kontraksi dari atrium. Sedangkan fungsinya ini atrium adalah untuk mengisi darah. Jadi pada saat dia terjadi kontraksi yang berlebihan, itu tidak akan menyebabkan maksimal pompanya ke seluruh tubuh. Itu juga bisa menyebabkan henti jantung. Oh, oke. Dokter, tapi kalau seandainya ini kan serem juga ya. Penyakit henti jantung ini ternyata sangat jauh berbeda dengan serangan jantung. Karena ketika henti jantung itu memang jantung tidak berfungsi sama sekali. Nah, kira-kira ini dokter, pemicu dari henti jantung itu apa? Apakah mungkin seperti kita ketahui kalau Didi Kempot itu kan beliau ini musisi. Kalau musisi mungkin lifestyle-nya kan begadang, mereka harus membuat karya, menciptakan karya. Atau mungkin lifestyle apa sih ini penyebab dari henti jantung ini dokter? Ya, sebenarnya kalau kita melihat bahwa henti jantung itu sendiri itu penyebabnya cukup banyak. Jadi yang pertama bisa karena, yang pasti akibat karena gangguan ritme. Gangguan ritme. Ya, jadi yang tadi saya katakan ventricle fibrilasi, ventricle tachycardia itu gangguan ritme. Jadi jantung itu fungsinya adalah dia mengantarkan aliran listrik
untuk melakukan kontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itu yang pertama, gangguan ritme. Yang kedua biasanya terjadi gangguan pada dinding jantung. Nah, gangguan dinding jantung ini biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan hipertensi jangka panjang. Jadi dinding jantungnya melebar. Nah, sifat dari otot jantung dia seperti karet, Mbak ya. Kalau mungkin karet kita tarik sampai melar, kekuatan dia untuk kembali untuk melakukan kontraksi akan berkurang. Sehingga itu juga bisa menyebabkan. Yang ketiga adalah biasanya karena ada gangguan seperti serangan jantung atau jantung koroner. Jantung koroner ini kan sebenarnya tahap awal. Ketika kita terjadi serangan jantung kan aliran darah ke jantung kan udah mulai terganggu. Nah, ini juga bisa menyebabkan gangguan ritme pada akhirnya. Nah, yang berikutnya banyak beberapa faktor seperti yang tadi. Kalau kita ngelihat dari seniman kita ya, Pak Didi Kempot, sebenarnya dari perjalanannya, sebenarnya awalnya kalau melihat dari riwayat yang saya dapatkan coba informasi, beliau ini sebenarnya awalnya adalah kena asma. Oke. Jadi asma itu yang terjadi namanya, kalau jantung namanya cardiac arrest, kalau asma ini biasanya akan dampaknya terjadi gagal nafas. Makanya kita harus mengenal dulu. Makanya kalau kita ngelihat bahwa pada Didi Kempot ini kenapa bisa terjadi gagal nafas, kok tiba-tiba jadi cardiac arrest. Nah, itu kan ada perjalanannya. Jadi sebenarnya gagal nafas itu ada dua, Mbak. Ya, ini juga sehubungan dengan kasus yang terjadi. Yang pertama itu adalah tipe 1. Nah, tipe 1 ini sebenarnya adalah kekurangan kadar oksigen juga gagal nafasnya. Tetapi dia tidak diikuti oleh adanya peningkatan karbon dioksida. Nah, ini harus dimengerti bahwa kekurangan oksigen ke otak gitu maksudnya atau ke jantung gitu? Ke semuanya. Jadi semua bisa karena sebenarnya oksigen itu kan pertukarannya di paru-paru. Betul. Jadi ketika dia terjadi gangguan pada paru seperti infeksi pneumonia, COVID-19, ini akibat karena kerusakan dari alveoli sehingga tidak terjadi pertukaran oksigen. Nah, otomatis oksigennya akan berkurang. Nah, yang kedua dia tidak diikuti dengan penurunan kelebihan dari karbon dioksida. Kan sebenarnya ketika oksigen turun bisa karbon dioksida meningkat. Nah, ada keadaan di mana gagal nafas justru karbon dioksidanya ini malah turun, Mbak. Itu tipe yang 1. Ini yang terjadi pada pasien COVID. Nah, tipe yang kedua, yang gagal nafas tipe 2 itu adalah penurunan kadar oksigen diikuti dengan peningkatan karbon dioksida. Nah, berarti karbon dioksida di dalam darah itu meningkat. Nah, ini terjadi pada gangguan-gangguan paru seperti asma, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Nah, ini memang beberapa kasus seperti ini karena pada saat orang asma itu yang terjadi adalah dia bisa narik nafas, tapi pada saat dia mengeluarkan ada tahanan. Nah, itu yang biasanya kita kenal dengan suara nafas tambahan seperti mengi, wheezing. Oh iya, kayak ada nik-niknya gitu ya, dokter kuda ya? Mbak ya, kuda kalau orang bilang kan, iya benar. kuda kan nik gitu kan. Jadi, nah ini akibat karena tidak bisa ekspirasi atau tidak bisa mengeluarkan pada saat proses mengeluarkan nafas. Nah, ini ditandai dengan peningkatan karbon dioksida. Nah, semua gagal nafas ini karena gangguan oksigen ke dinding jantung. Lama-kelamaan seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika oksigen tidak ada, lama-kelamaan jantung itu akan terjadi ritme yang tidak beraturan. Karena untuk memenuhi kebutuhan dia akan memompa terus. Nah, cuman karena terjadi fibrilasi atau ventricular tachycardia, ini menyebabkan aliran darah itu tidak maksimal ke jaringan. Nah, jaringan vital kita kan ada otak, ada ginjal, ada jantung. Terus kalau ini terus-terus dibiarkan, tidak ditangani segera gagal nafas, ini akan berakhir dengan gagal jantung. Nah, ini kira-kira yang sekarang saat ini mikir, aku tuh pengen supaya sehat-sehat aja, dokter. Nggak pengen ada penyakit lah ya, namanya manusia mana ada sih yang nyari penyakit. Makanya kita harus menjaga sebaik mungkin bagaimana badan kita ya, dokter. Ya, jadi itu pun dimulai dari asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dari dokter Geo ini pun juga tadi sempat ngobrol bahwa dokter Geo itu menjelaskan untuk panduan piring makan ya, dokter ya. Nah, untuk panduan piring makan itu ternyata yang dianjurkan adalah setengah dari piring makan itu terdiri dari sayur-sayuran atau mungkin buah-buahan. Jadi setengah piringnya itu diisi oleh buah-buahan dan sayur-sayuran, di mana entar seperempat piringnya itu diisi oleh protein dan juga biji-bijian, karbohidrat. Nah, ini mungkin bisa didapatkan dari kentang gitu ya, roti, seperti itu. Nah, sementara itu juga ada penjelasannya juga dari dokter Geo. Untuk isi piring sekali makan, itu contohnya nih, umpamanya makan siang kurang lebih itu 700 kalori ya, dokter ya. Nah, untuk makanan pokok bisa nasi dan penukarnya contohnya mungkin 150 gram
nasi itu sama dengan 3 centong nasi. Untuk pemirsa di rumah bisa langsung melihat layar kaca ya, karena penjelasannya sudah ada di layar kaca ini untuk penjelasan dari isi piringku sekali makan ya. Nah, untuk makanan pokok ada nasi dan penukarnya. 150 gram nasi itu sama dengan 3 centong nasi, sama dengan 3 buah sedang kentang itu sebesar 300 gram, atau sama dengan 1,5 gelas mie kering atau sebanyak 75 gram. Di mana lauk pauknya itu bisa diisi lauk hewani itu sekitar 75 gram ikan kembung atau sama dengan 2 potong sedang ayam tanpa kulit itu seberat 80 gram, atau sama dengan 1 butir telur ayam ukuran besar ya dokter ya, sebesar itu kurang lebih beratnya 55 gram, atau bisa juga dipilih 2 potong daging sapi sedang seberat 70 gram. Untuk lauk nabatinya bisa dipilih 100 gram tahu sama dengan 2 potong sedang tempe seberat 50 gram. Nah, untuk sayur-sayurannya sendiri nih pemirsa, itu seberat 150 gram atau setara dengan 1 mangkok sedang sayur-sayuran lah. Dan jangan lupa untuk buah-buahan pun harus diikut sertakan sebanyak 150 gram pepaya atau sama dengan 2 potong sedang ya buah pepaya, atau 2 buah jeruk sedang seberat 110 gram sama dengan 1 buah kecil pisang Ambon. Begitu ya dokter ya? Betul sekali. Ini adalah menu makanan isi piringku, ini adalah dari Kementerian Kesehatan yang disarankan melalui yang namanya sekarang Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Dan ini memang adalah salah satu pedoman. Kan kalau masyarakat bingung, ini bagaimana nih isi piring saya gimana kalau mau makan. Nah, itu ada pedoman yang kita sudah tampilkan. Dan memang pola makan itu ternyata kan merupakan salah satu penyebab faktor risiko. Kalau kita makannya berlemak, tadi terus ada kebiasaan merokok, itu sangat berisiko untuk terjadinya gangguan pada jantung. Itu tinggi resikonya ya dokter ya. Jadi orang-orang yang suka makan makanan berlemak, terus yang kedua jeroan-jeroan segala macam lah dimakan, ya kan? Kalau kita di sini kan biasanya kalau jeroan kan lebih suka karena lebih enak katanya. Iya, lebih gurih dokter. Nah, itu ternyata menyebabkan jangka panjang itu akan terjadi namanya proses arteriosklerosis. Nah, apa itu arteriosklerosis? Pembuluh darah yang awalnya alirannya penuh itu biasanya terjadi sumbatan. Jadi sumbatannya bisa sebagian, bisa seperempat ataupun bisa secara menyeluruh. Kalau dia secara menyeluruh, ini bisa menyebabkan serangan jantung. Oke. Nah, lama-kelamaan ya bisa juga terjadi henti jantung. Henti jantung. Itu. Nah, itu serem sekali pemirsa. Kan tadi udah dikasih ya panduan untuk isi piringku. Dan langsung menjawab pertanyaan Pak Paulus ya Dokter Geo ya. Pak Paulus kan tadi mengeluhkan bahwa menderita sakit jantung, detaknya tidak teratur dan sudah sejak tahun 1997. Dulu kalau kumat itu jedanya lama dokter. Akhir-akhir ini kok cepet ya kumatnya. Nah, usia Pak Paulus itu 78 tahun. Pak Paulus itu suka membeli obat, kalau nggak salah namanya tadi yang saya dengar adalah Piarit ya. Dipakai itu sehari 3 kali selama 3 hari berturut-turut. Sudah di ring 3 tahun yang lalu. Nah, sejak di ring kok malah sering kambuh itu dokter Geo, gimana dokter? Jadi untuk Pak Paulus ini memang adalah kasusnya karena beliau ini punya riwayat ya, pemasangan cincin. Nah, ini memang biasanya pasang ring ini biasanya kita akan memberikan kelonggaran untuk sumbatan yang terjadi. Jadi biasanya kita lakukan pasang ring biasanya pada beberapa titik yang mungkin kita curiga itu adalah yang menghalangi aliran darah ke jantung. Sehingga kita pasang ring supaya alirannya bisa normal lagi. Yang pertama. Nah, memang biasanya faktor risiko ketika kita melakukan pasang ring pada satu titik, biasanya akan terjadi kekambuhan pada titik yang lain. Nah, memang biasanya kalau pasang ring itu biasanya kita akan sarankan untuk lakukan kontrol. Nah, ini kan kalau ngelihat Pak Paulus ini kan nggak pernah kontrol nih ya. Mungkin kalau Pak Paulus selama ini tidak pernah kontrol, saran saya mendingan kontrol dulu. Apalagi ngelihat bahwa ini lebih sering kambuh ya. Dan memang sebenarnya sih kalau ngelihat tadi riwayat dia mengonsumsi obat Piarit itu sebenarnya kalau yang saya ketahui mungkin ada beberapa obat yang namanya mirip ya. Kalau Piarit ini saya baru dengar namanya Pariet sebenarnya. Pariet itu sebenarnya obat lambung. Nah, ada beberapa orang dengan jantung berdebar itu sebenarnya sih bisa juga karena faktor cemas. Satu, cemas. Yang kedua, mungkin produksi asam lambungnya meningkat sehingga terjadi nyeri. Nah, ini harus kita telusuri. Makanya untuk Pak Paulus saran saya mendingan cek
ke fasilitas kesehatan. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang henti jantung, kita harus melihat adalah hasil rekam jantung sebenarnya. Yang pertama lihat hasil rekam jantung. Kalau memang tidak ada kelainan, biasanya kita akan teruskan namanya USG jantung dan lain sebagainya. Ada pemeriksaan, ada CT scan dan MRI. Nah, memang biasanya pasien-pasien dengan keluhan yang lebih sering, biasanya memang kalau penyakit jantung itu sifatnya periodik. Jadi memang biasanya akan ada periodenya. Nah, memang kalau Pak Paulus ini ngerasa bahwa, aduh kok ini sekarang ini lebih sering. Nah, mungkin harus dilakukan pengecekan, Mbak. Karena kenapa? Karena faktor risiko usianya sudah jelas ya, 78 tahun. Memang punya faktor risiko dari usia. Yang kedua, kita harus ngelihat pola makannya seperti apa. Ada tidak gejala penyakit penyerta. Itu juga harus penting kita gali. Nah, makanya untuk Pak Paulus kalau memang ngerasa bahwa kurang lengkap informasinya ya, mungkin nanti bisa, kalau memang punya anak atau punya keluarga yang bisa nge-DM saya di Instagram saya, bisa DM untuk ngasih informasi untuk saya bisa jelaskan. Karena kalau penjelasannya dengan satu obatnya kita nggak tahu, mungkin kalau nanti melalui Instagram mungkin bisa difoto obatnya, saya bisa lihat, terus ngelihat hasil pemeriksaan sebelumnya, itu juga mungkin bisa membantu saya untuk membantu Pak Paulus untuk ngasih saran. Tapi kalau untuk sekarang, kalau memang, apalagi tadi katanya teleponnya lagi serangan, iya betul, lagi rasa nggak nyaman, nah sebaiknya Pak Paulus lakukan pengecekan pada fasilitas kesehatan karena kita nggak tahu apakah ada faktor risiko dan lain sebagainya. Jadi saran untuk Pak Paulus, mungkin lebih baik Pak Paulus langsung diperiksakan ya ke dokter terdekat tentang keluhan dari Pak Paulus, karena memang sekarang kan intinya itu jedanya tuh malah semakin cepat gitu loh, sering ya kalau untuk mendapatkan detak jantung yang abnormal gitu ya. Saran untuk Pak Paulus seperti itu. Nah, semoga Pak Paulus diberikan kesehatan ya Pak ya, langsung segera periksakan ke dokter terdekat ya Pak Paulus ya. Oke, kita ke WhatsApp ya Dokter Geo ya. Ada WhatsApp yang masuk ini. Dokter, saya mau tanya, awalnya saya nggak punya sesak, tapi tiba-tiba punya sesak nafas. Karena saya kaget ada berita teman saya meninggal kena virus. Jadi saya kaget, sesak, terus ada batuk. Itu gimana dokter? Ya, sebenarnya sih memang kalau tidak punya riwayat sebelumnya terus ada faktor pencetus, itu juga bisa disebabkan karena cemas berlebihan juga bisa. Jadi orang-orang yang dengan ada faktor triggernya, artinya contohnya orang-orang ada yang dapat informasi, terus tiba-tiba ada traumatik kejadian yang dilihat, itu juga bisa menyebabkan pasien menjadi debar-debar, menjadi sesak. Itu sebenarnya ada gangguan karena psikis aja. Itu yang pertama. Nah, kita ngelihat juga dari usia, apakah dia punya faktor risiko. Yang ketiga adalah melihat apakah ada faktor risiko lain seperti dia pola makan seperti apa, rajin berolahraga tidak. Kalau memang tidak ada, ya mungkin ini karena faktor trigger cemas aja. Mungkin karena ada informasi yang mendadak dan ini membuat dia menjadi sesak nafas seperti itu. Oke, jadi itu bisa jadi karena psikis aja gitu ya dokter ya, bukan dari henti jantung atau serangan jantung. Ini selanjutnya dokter dari WhatsApp. Selamat pagi dok, saya itu Akib Burhanuddin ya di Bangkalan. Selamat pagi Pak Akib Burhanuddin. Mau tanya, istri saya usianya 35 tahun, punya riwayat hipertensi. Sering dadanya terasa nyeri dan jari 2 seperti kaku. Jadi ada 2 jari terasa kaku. Apalagi kalau emosinya meninggi. Apakah gejala penyakit jantung? Terima kasih Pak. Kalau istri emosi meninggi, dibikin jangan emosi Pak, dibikin kalem gitu loh. Itu gimana dokter? Jangan-jangan juga akhir bulan Pak. Iya makanya nih, biasanya akhir bulan emosi ini kan muncak. Oke, jadi sebenarnya sih gini, kalau memiliki faktor risiko seperti hipertensi, memang itu adalah salah satu faktor risiko di mana yang tadi saya katakan bahwa hipertensi jangka panjang itu bisa mengganggu yang namanya elastisitas dinding jantung. Kenapa? Karena dia akan meningkatkan tekanan dan memompa secara terus-menerus. Memang kalau melihat nyeri dada pada orang-orang jantung itu sebenarnya sangat khas, Mbak. Cuman saya nggak bisa gambarkan karena saya nggak pernah ngerasain. Cuman kalau dari pasien saya, menurut teorinya, itu dia akan menjalar ke punggung bagian belakang dan kepada tangan. Kalau kaku itu sebenarnya sih bukan perjalanan dari jantungnya. Kenapa? Karena kalau kaku itu banyak bisa karena penyakit sendi dan lain sebagainya. Nah, kalau jantung itu terlokalisirnya itu pada dinding jantung dada sebelah kiri dan menjalan ke punggung dan tangan. Itu sangat khas, biasanya nyerinya dan sangat sakit gitu loh. Dan memang kalau pada pasien-pasien yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi, memang harus segera dikontrol hipertensinya. Oke, tapi untuk kasusnya Bapak Akib Burhanuddin ini, istrinya berarti
belum bisa dikatakan serangan jantung ya, Bukan. dokter? Jadi memang sebenarnya sih kalau serangan jantung itu karena sebenarnya kan ada perjalanannya, Mbak. Karena serangan jantung itu kalau dinding jantungnya ketutup dan oksigennya menjadi terganggu. Nah, kalau dia hanya sebagian, biasanya hanya rasa nyeri-nyeri pada di dada sebelah kiri dan menjalar ke tangan. Jadi sebenarnya kalau memang dilihat, jadi kita harus cek dulu nyeri dada ini pada saat apa? Pada saat aktivitas ringan kah atau pada aktivitas berat enggak? Karena aktivitas berat itu bisa menyebabkan pembuluh darah jantung menjadi mengecil karena membutuhkan aliran darah yang besar, jadi terjadi vasokonstriksi. Makanya kalau salah satu pengecekan untuk pasien-pasien jantung itu adalah dengan menggunakan treadmill. Treadmill itu adalah untuk memberikan beban pada dinding jantung. Ketika ada beban, kita akan lihat apakah akan ada keluhan nyeri atau tidak. Oke, jadi buat Bapak Akip Burhanuddin, istrinya sepertinya sih sehat-sehat aja Pak. Mungkin dibikin supaya tidak emosi tinggi aja Pak ya. Itu saran dari Dokter Geo ya. Diajak belanja. Diajak belanja Pak, itu pasti jadi kalem Pak. Dijamin jadi kalem. Tapi ini dokter, kalau seandainya kemarin ya, kita kembali lagi ke Didi Kempot, kan kemarin itu sempat keluar headline berita yang sempat menyebut blue asma. Itu sebenarnya apa sih dokter, blue asma? Ya, jadi ini juga ada beberapa teman yang mengirimkan pesan. Jadi mungkin ini teman-teman sobat ambiar ya mungkin ya. Jadi karena lihat headline berita bahwa ada namanya blue asma. Sebenarnya blue asma itu, jadi code blue itu adalah kode sebenarnya ya, yang diberikan untuk kegawat daruratan. Dan memang biasanya kalau pada pasien-pasien dengan kegawat daruratan ketika datang ke fasilitas kesehatan khususnya di unit gawat darurat atau IGD, itu biasanya petugasnya akan teriak code blue. Artinya itu adalah tanda kegawat daruratan di mana pasien itu harus segera dilakukan resusitasi. Harus dilakukan karena kemungkinan besar bisa karena gagal nafas dan gagal jantung atau henti jantung. Nah, memang mungkin karena informasinya hanya ngelihat headline-nya langsung disebutlah bahwa ini adalah penyebab blue asma. Sebenarnya kalau melihat informasi waktu masuk ke saya juga melalui Instagram saya, dia menyatakan ini apa sih sebenarnya penyakitnya apa gitu loh. Jadi kalau ngelihat blue asma berarti kemungkinan besar pada Didi Kempot ini mengalami kegawat daruratan ditandain dengan kode blue itu, kode harus melakukan resusitasi dan penyebabnya kemungkinan besar akibat asma. Nah, yang tadi saya katakan bahwa kalau asmanya berlebihan karena karbon dioksidanya meningkat, lama-kelamaan terjadi gangguan irama jantung. Dan itu bisa berakhir pada henti jantung seperti itu, Mbak. Begitu. Jadi buat pemirsa di rumah nih mungkin yang sedang membaca headline berita yang menyatakan bahwa Didi Kempot meninggal karena blue asma, mungkin mikirnya itu adalah penyakit baru ini kayaknya blue asma. Ternyata blue asma itu adalah kode ya dokter ya. Kode yang diberikan sebenarnya. Kode yang diberikan. Kalau di instalasi gawat darurat itu ada 8 sebenarnya ya. 8 ada namanya code blue, ada code red, orange, ada 8, ada banyak ya dokter ya. Kita angkat telepon dulu nih dokter, ada yang telepon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi cantik, dengan siapa? Dengan Shirley di Surabaya. Mbak Shirley di Surabaya, silakan Mbak. Dokter mau tanya, kalau misalnya sakit jantung itu ada nggak sih hubungannya sama masuk angin? Kalau misalnya sering masuk angin itu apa bisa jadi tanda sakit jantung ya? Terus juga sakit jantung ini sama nggak sih dok sama kayak orang-orang kan biasanya kan bilangnya angin duduk kayak gitu. Itu aja Mbak. Sama mungkin dok kalau orang-orang kan biasanya kerokan tuh boleh nggak sih dok? Itu aja Mbak Shirley. Halo, itu saja pertanyaannya. Boleh satu kali lagi? Ya, apalagi pertanyaannya kalau, Mbak? Kan kakek saya ini kan juga meninggalnya juga karena sakit jantung. Kalau untuk pertolongan pertama itu kita harus bagaimana ya sebelum ambulan datang atau mungkin sebelum ke rumah sakit kayak gitu. Jadi saya di rumah tiba-tiba sakit harus dilakukan seperti apa ya, tiba-tiba kayak nggak sadarkan diri gitu. Oke, itu aja Mbak Shirley. Terima kasih. Terima kasih gitu. Sehat selalu Mbak, langsung dijawab sama Dokter Geo ya. Jadi singkat aja mungkin dokter yang inti-intinya. Jadi untuk penyakit jantung ini yang pertama karena dia menanyakan masalah penyakit jantung. Apakah itu sama dengan masuk angin? Betul. Masuk angin itu biasanya kan juga akan rasa nyeri ya, biasanya terus tembus ke belakang. Nah, memang sebenarnya sih kalau ngelihat dari faktor risikonya harus dipastikan bahwa tidak ada faktor risiko. Kalau dia tidak ada faktor risiko mungkin itu hanya masuk angin biasa. Tapi kalau memang yang dikatakan namanya angin duduk ya, orang awam itu sebenarnya adalah serangan jantung, Mbak. Jadi orang biasanya datang ke tempat praktek saya biasanya akan ngomong,
ini ada tetangga saya kena angin duduk. Ternyata yang dimaksud adalah serangan jantung. Nah, memang yang terakhir itu adalah pertanyaannya bagaimana penanganannya. Betul. Penanganannya sebenarnya adalah satu, ketika ada pasien yang tidak sadar, saran saya adalah satu, melakukan rangsangan pada jantung. Di mana rangsangan pada jantung ini menyebabkan nanti jantungnya bisa memompa lagi. Nah, biasanya dengan melakukan pijat jantung. Yang tadi saya sampaikan bahwa 100 kali dalam semenit seperti itu. Jadi itu langkah awal. Kalau memang tidak ada fasilitas kesehatan dan tidak ada tenaga medis, bisa lakukan. Begitu pasien tidak sadar, disadarkan tidak bisa, langsung pompa aja jantungnya. Sebanyak 100 kali sampai pertolongan datang. Sampai pertolongan datang. Karena ini waktunya sangat krusial, karena cuma 2 menit. Cuma 2 menit aja gitu ya untuk Mbak Sherly, untuk pertolongan kepada pasien yang terkena penyakit serangan jantung, itu cuma punya waktu 2 menit saja untuk memberikan pertolongan pertama pada orang yang terkena penyakit jantung. Dan tadi pertanyaan dari Mbak Sherly juga, kerokan itu boleh nggak sih dokter? Nah, sebenarnya sih kerokan ini kan sebenarnya jurus ampuh pada ibu-ibu ya. Jadi kalau seandainya sudah dikasih obat, terus sudah dikasih segala macam lah, terakhir kerokan ya. Nah, sebenarnya kerokan itu sebenarnya memang itu tidak ada literatur yang mengatakan bahwa kerokan itu bisa mengurangi gejala masuk angin dan lain sebagainya. Tapi dengan kerokan sebenarnya kan kita beri trauma pada kulit satu. Itu sebenarnya bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Yang kedua, karena ini kita melakukan tekanan, ini bisa menyebabkan yang namanya terbukanya pori-pori. Makanya biasanya kan ada tekanan seperti ini, kalau menurut saya kerokan itu boleh-boleh saja, tetapi jangan berlebihan. Artinya karena ini kan bisa menyebabkan iritasi kulit satu, yang kedua bisa menyebabkan yang terjadi yang namanya pori-porinya terbuka, malah bisa menyebabkan penyakit lain seperti itu. Jadi kalau mau kerokan ya monggo ya, kan itu kan biasanya sugestinya. Kok setelah kerokan kok enakan? Ya monggo, tetapi saran saya tetap harus melakukan pemeriksaan. Tetap harus melakukan pemeriksaan ya, jangan semuanya disapu rata ya. Jangan semuanya apapun sakitnya obatnya kerokan. Kerokan, apalagi kerokannya pakai cangkul apa skop gitu dokter, bahaya ya dokter ya. Itu jadi trauma yang besar. Jadi trauma yang ada. Dokter, ini tadi kan sepertinya dokter Gio sempat mau menjelaskan tentang 8 kode kedaruratan ya. Nah, mungkin pemirsa di rumah tadi belum sempat melihat atau mendengarkan penjelasan lebih lanjut tentang 8 kode kedaruratan. Ini berikut di layar kaca akan kami tampilkan warna-warna untuk kode keadaan darurat. Di mana kode biru itu code blue, itu yang biasanya keluar di berita kemarin meninggalnya Didi Kempot. Code blue itu ternyata adalah kode warna untuk kegawatan resusitasi. Oke. Ada kode kuning, itu adalah kode warna untuk kedaruratan massal. Kode merah untuk kode warna kebakaran. Kode hitam itu kode warna untuk ancaman pembunuhan. Kode ungu kode warna untuk evakuasi. Abu-abu adalah kode warna untuk kehilangan, merah muda adalah kode warna untuk penculikan bayi, dan terakhir ada kode oranye adalah kode warna untuk ancaman bom. Jadi tidak boleh langsung mengambil keputusan, wah ini Didi Kempot ini meninggalnya karena blue asma nih. Ternyata itu adalah kode ya dokter ya, kode kedaruratan. Jadi harus jelas ketika kita membaca berita, jangan membaca headline-nya saja, kita harus membaca keseluruhan berita gitu. Dokter Gio, mungkin ada kata-kata terakhir atau mungkin sekitar saran yang bisa diberikan untuk pemirsa di rumah, dokter silakan. Oke, jadi buat pemirsa di rumah, satu saran saya yang pertama, kita harus menjaga kondisi tubuh dengan melakukan pola hidup yang baik. Nah, yang pertama itu adalah asupan yang pasti ya. Jadi asupan itu sangat penting. Jadi seperti yang tadi saya sudah sarankan bahwa ada namanya isi piringku. Itu bisa jadi pedoman dari Kementerian Kesehatan untuk kita pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melakukan olahraga rutin. Saran saya adalah 30 menit dalam seminggu, bisa sampai 5 kali dalam seminggu. Itu sangat baik. Tetapi harus diketahui juga bahwa memang ada beberapa olahraga yang tidak disarankan pada pasien-pasien jantung. Nah, kalau pada pasien-pasien tidak punya faktor risiko, sebenarnya sih bisa melakukan olahraga apa saja. Nah, memang olahraga itu yang terpenting ada 3T, Mbak ya. Yang pertama, satu, terarah. Terarah. Yang kedua, terukur. Terukur. Dan yang terakhir, teratur. Terarah, terukur, teratur. Jadi nggak boleh sembarangan olahraga ya, dokter? Jadi kalau punya faktor risiko, contohnya punya faktor risiko jantung, saran saya melakukan olahraga aerobik aja. Contohnya lari, jalan pagi, jogging, bersepeda, itu kan lebih bisa merangsang untuk terbentuknya hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini kan penting sebenarnya. Jadi orang-orang yang sering olahraga itu biasanya moodnya lebih bagus, ya, stresnya akan berkurang, galaunya juga berkurang ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah dengan melakukan
tidak melakukan olahraga yang bersifat kompetitif. Contohnya bola Futsal. basket, bola sepak bola, futsal itu, karena itu akan memacu terjadi pembentukan adrenalin dan lama kelamaan itu bisa menyebabkan terjadinya pompa jantung yang berlebihan. Dan itu harus diketahui. Jadi buat masyarakat tetap harus pakai pedoman itu terarah, terukur dan teratur. Yang terakhir yang mau saya sampaikan buat masyarakat, tetap sayangi jantung Anda. Tetap sayangi jantung Anda gitu karena itu ya. adalah pusat kehidupan kita. Pusat kehidupan kita. Dokter, ini sebelum kita menutup sesi Sehat Pagi ini, dokter, saya mau bertanya mitos atau fakta ya. Boleh. Dokter ya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada dokter Geo, nanti dokter Geo tinggal menjawab itu mitos atau fakta. Baik. Dikasih penjelasan singkat gitu dokter ya. Yang pertama dokter, mitos atau fakta, sakit jantung adalah turunan. Mitos atau fakta dokter? Fakta. Fakta. Selanjutnya, masuk angin tanda serangan jantung. Mitos atau fakta, dokter? Mitos. Mitos. Telapak tangan sering basah tanda sakit jantung. Mitos atau fakta, dokter? Mitos. Mitos. Wanita aktif tidak akan terkena serangan jantung. Mitos atau fakta, dokter? Mitos. Mitos. Oh, jadi wanita aktif pun bisa terkena jadi ya? Kalau maksudnya artinya gini, kalau dia wanita aktif ini kan kita nggak ngerti maksudnya wanita aktif yang seperti apa. Ada yang aktif gibah itu nggak bisa ya, dokter? Aktif begadang juga nggak bisa, jadi itu kan faktor risiko. Jadi sebenarnya memang bukan karena aktifnya, tetapi yang tadi saya katakan bahwa olahraga pun sebenarnya kalau berlebihan itu juga tidak baik. Oh, jadi yang 3T itu tadi ya, dokter ya? Jadi aktif dalam artian harus tetap terarah, terukur, dan teratur. Seperti itu. Yang terakhir ini dokter Geo, diet tinggi lemak picu sakit jantung. Mitos atau fakta, dokter? Mitos. Mitos. Ya, justru memang kita menyarankan untuk pasien-pasien dengan resiko jantung untuk melakukan diet rendah lemak. Gitu. Jadi kalau dia diet rendah lemak, artinya lama-kelamaan faktor risiko seperti pembentukan plak pada pembuluh darah itu akan berkurang. Karena faktor kolesterol itu adalah salah satu faktor pemicunya. Oke. Dokter Geo, terima kasih banyak untuk waktunya dan penjelasannya. Dokter, mungkin bisa dikasih tahu kepada pemirsa di rumah, Dokter Geo prakteknya di mana, hari apa saja. Mungkin kalau untuk pemirsa yang ingin datang berkonsultasi dengan Dokter Geo, silakan dokter. Ya, jadi untuk pemirsa di rumah kalau mau konsultasi bisa langsung ke Klinik Geomedika, itu tempatnya di Waru, di Perumahan Rewin. Nanti kalau mau cari, bisa cari di Google Geomedika, itu pasti akan ada. Yang kedua, bisa melakukan konsultasi melalui Instagram saya dengan Dr.Geoverdi, itu nanti akan saya jawab langsung. Jadi buat pemirsa AB Cantik yang mungkin pengen tanya, oh ini saya belum sempat bertanya nih, saya pengen nanya nih, monggo bisa telepon ke Geomedika atau bisa lakukan pengiriman pesan pada Instagram saya. Wah, ini luar biasa sekali Dokter Geo, ini benar-benar pelayanan untuk masyarakat loh pemirsa. Jadi kalau seandainya pemirsa ingin langsung berkonsultasi dengan Dokter Geo lewat Instagram, bisa ya dokter ya? Bisa. Akan langsung diladenin ya dokter ya? Betul sekali. Sama ada satu lagi sebenarnya Mbak. Jadi memang untuk masyarakat di rumah, untuk pemirsa Abdi Cantik, mungkin ada orang-orang yang mungkin direkomendasiin mungkin tidak mampu ataupun lagi dalam keadaan sakit, itu bisa mengirim pesan di teman berbagi namanya. Jadi ada teman berbagi itu nanti kami akan bantu mereka. Kita akan bantu untuk mengurangi satu keluhan mereka. Yang kedua mungkin kalau memang ada masalah kami mau berbagi sama mereka. Itu namanya teman berbagi _official, itu adalah akunnya teman berbagi resmi. Itu nanti ketika masuk ke kita akan coba survei. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ada tetangga, aduh kasihan, dia nggak bisa ke dokter, nggak punya asuransi, dia keterbatasan biaya, mungkin itu akan bisa membantu masyarakat itu untuk kita bisa bantu. Wah, gitu. Luar biasa sekali ini memang benar-benar ya dokter itu pelayanan untuk masyarakat. Jadi memang Dokter Geo sudah memberikan celah nih kira-kira untuk pemirsa yang ingin berkonsultasi bisa langsung lewat Instagramnya Dokter Geo juga, dan juga tadi ada teman berbagi juga ya dokter buat rekomendasi. Buat karena rekomendasi. Kita siap untuk bantu kalian. Kenapa? Karena kita mau berbagi sama kalian. Oke.